Tetap semangat. Anda bisa, Anda luar biasa, Anda pasti berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Ada beberapa ustaz dan ustazah yang membahas tentang patung, tentang salat tahiyatul masjid, tentang bagaimana kaum muslimat di kota Mekah pada saat hari Arafah. Silakan simak sampai tuntas. Jangan lupa subscribe. Terima kasih dan ikuti. Tolong subscribe dia. Rawaiul Bayan karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Ada hukum melukis. Pertama, hukumnya adalah boleh secara mutlak. Nah, ini terkait dengan gambar yang tidak mempunyai bayangan atau juga lukisan di tembok yang bukan relief tapi dua dimensi. Yang kedua, hukumnya adalah haram secara mutlak. Ini berdasarkan keumuman redaksi hadis inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah para pematung atau pembuat gambar. Kemudian yang ketiga, jika gambarnya dapat berdiri, maka hukumnya haram. Namun jika gambarnya terpotong kepalanya, maka hukumnya boleh. Ini juga berlaku pada patung yang bila mana patung tersebut hanya separuh badan sekira tidak hidup bila mana ada nyawanya, maka ini hukumnya adalah boleh. Yang keempat, jika gambar itu dianggap remeh, maka diperbolehkan. Sebagaimana di dalam hadis ada gambar yang ada di bantal, ini dianggap remeh. Mungkin juga kalau kita katakan seperti gambar yang ada pada uang di negara kita, ini dianggap remeh, maka hukumnya adalah boleh. Adapun di dalam hadis yang lain dikatakan as-suratu ar-ra'su fa idza quti'a fala surah. Artinya gambar itu adalah kepala. Jika bagian kepalanya dihilangkan, maka tidak disebut sebagai gambar. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Lantas bagaimana dengan hukum foto? Maka foto ini hakikatnya adalah bayangan cermin yang diabadikan. Karena bercermin itu halal, boleh. Bahkan di dalam bercermin Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan rupaku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Maka gambar atau bayangan cermin itu bila mana diabadikan, hukumnya adalah halal. Demikian juga seperti pembuatan video. Nah, video ini kan namanya gambar yang disimpan di suatu alat modern dan bisa bergerak. Ini hukumnya halal, tidak apa-apa. Bila mana video itu diberhentikan sejenak, maka jadilah seperti gambar cermin, dan ini juga sama dengan foto yang boleh. Ini diantara pendapat para ulama yang memperbolehkannya, walaupun ada pendapat lain yang secara mutlak mengharamkan, baik itu patung atau lukisan atau juga foto, boleh-boleh saja. Adapun rumah tangga muslim yang memajang foto ulama, foto keluarga atau juga foto KTP seperti itu, boleh-boleh saja di dalam syariat Islam. Semoga bermanfaat. Hari Arafah, semua jemaah haji pergi ke Padang Arafah. Tapi, kok Masjidil Haram tetap ramai? Siapa yang datang? Dan kenapa justru mereka yang memenuhinya? Bukan turis, bukan jemaah haji, dan bukan petugas.
Tapi ada pemandangan yang unik banget, hanya terjadi setahun sekali di hari Arafah. Ribuan wanita asli Mekah berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram, bukan sekedar lewat, tapi untuk berpuasa, berbuka, salat maghrib dan isya berjamaah, dan menghidupkan tempat paling suci di saat para pria sibuk melayani tamu Allah di Arafat, Mina, dan Muzdalifah. Tradisi ini udah ada sejak ratusan tahun lalu dan dikenal dengan sebutan Yaumul Khulaif, hari para pengganti, karena kaum pria digantikan dengan para wanita untuk meramaikan rumah Allah. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang wajibin, tapi mereka datang dengan cinta dan semangat karena mereka tahu Masjidil Haram gak boleh sepi. Bayangin bisa duduk tenang di depan Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad tanpa desak-desakan, bisa menikmati ibadah dalam khusyuk di depan Ka'bah. Masya Allah, ini nikmat yang hanya dirasakan oleh Mu'nisatul Haram, para wanita penghangat dan pendamping Masjidil Haram. Keren banget kan? Kalau kamu baru tahu tradisi ini, langsung aja share ke teman kamu dan tulis di komentar, Masya Allah, Tabarakallah, Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya, ketika ada orang masuk masjid kemudian dia duduk, setelah itu apakah boleh lagi dia salat tahiyatul masjid? Karena ada sebagian orang kadang dia lupa tahiyatul masjid, masuk masjid langsung duduk, padahal kan sunnahnya ketika masuk masjid langsung salat. Nah, kalau ada orang langsung duduk di saat masuk masjid, apakah ada tahiyatul masjid baginya? Jawabannya ada. Jadi kalau Anda masuk masjid lupa untuk sholat tahiyatul masjid kemudian duduk, maka disuruh Anda melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid Anda tidak gugur. Sebagaimana ada seorang sahabat masuk di waktu khutbah Jumat, dia duduk, ditegur oleh Nabi karena belum sholat tahiyatul masjid. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.